Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dari harapan, dari mimpi, dan dari tekad untuk terus belajar. Inilah awal perjalanan kami. SMK Negeri 4 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa, Hebat, Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia. SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Saya Sri Suwarno SPD MPD, Kepala SMK Negeri 4 Semarang. SMK Negeri 4 Semarang berdiri sejak tanggal 10 September tahun 1952. Berlokasi di Jalan Pandanaran 2, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Saat ini kami mempunyai 7 kompetensi keahlian, 51 rombel, dan 1.812 siswa. Berikut kami sajikan profil SMK Negeri 4 Semarang. Listrik adalah bagian penting dari hidup kita. Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian teknik ketenaga listrikan membekali kamu dengan keterampilan instalasi listrik, perawatan, dan sistem kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwartono SPD sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Ketenaga Listrikan SMK Negeri 4 Semarang dengan konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Adapun garis besar di tempat kami yang akan dipelajari siswa-siswi yang berada di teknik instalasi tenaga listrik, yaitu yang pertama akan belajar tentang instalasi tenaga listrik, yaitu 1 fas dan 3 fas. Kemudian ada PJU, yaitu penerangan jalan umum. Kemudian berikutnya juga mereka akan belajar tentang instalasi penerangan listrik, baik 1 fas maupun 3 fas, bangunan bertingkat. Dan yang berikutnya mereka juga akan belajar tentang instalasi motor listrik. Kemudian di tempat kami juga ada yang namanya mata pelajaran pilihan, di mana yang pertama mereka akan belajar tentang peralatan rumah tangga listrik yang menggunakan motor, kemudian juga yang menggunakan pemanas dan juga yang menggunakan pendingin. Untuk prakteknya yang menggunakan pendingin, anak-anak kami langsung terjun ke lapangan, yaitu membersihkan unit AC yang ada di lingkungan SMK Negeri 4 Semarang. Di tempat kami juga ada produksi perakitan lampu LED untuk anak-anak kami, dan mereka juga punya kewajiban untuk bisa memasarkan hasil produk perakitan lampu LED-nya tersebut. Adapun industri pasangan di tempat kami, yaitu yang pertama ada Indonesia Power, kemudian ada PLN, ada Telkom, ada KAI. Perhotelan hampir semuanya di lingkup Kota Semarang, kemudian panel listrik, di Polines juga building maintenance juga bekerja sama dengan SMK Negeri 4 Semarang, terutama di jurusan ketenaga listrikan. Kemudian potensi anak-anak kami setelah lulus, ada yang sebagian kecil melanjutkan, ada juga yang diterima di BUMN sesuai dengan pilihannya mereka masing-masing, dan juga ada yang berwirausaha. Demikian sekilas pandang dari jurusan teknik ketenaga listrikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya di sini Bonaventura Alvinando Adrian. Saya berasal dari jurusan teknik listrikan, lebih tepatnya teknik ketenaga listrikan dari SMK Negeri 4 Semarang. Awal kenapa saya memilih jurusan listrik, itu alasannya saya melihat perkembangan infrastruktur dan industri ke depannya tentang bagaimana pemanfaatan tegangan, pemanfaatan daya yang memang sangat diperlukan, dan itu mungkin
tahun ke depan masih eksis tentang bagaimana kontrol, tentang bagaimana daya disalurkan. SMK Negeri 4 Semarang, terutama di kejurusan Teknik Tenaga Listrik ini, saya mempelajari tentang bagaimana sistem motor listrik bekerja. Sistem di mana motor itu dikontrol ternyata. Ada kontrol yang memang memerlukan logika berpikir yang logis. Tidak hanya kita menghubungkan daya, tidak hanya menghubungkan plus dan minus. Mungkin kalian di rumah sudah ada mengetahui netral. Nah, kita mempelajari itu di sini. Ada juga sistem penerangan jalan, kami mempelajari juga di SMK Negeri 4 Semarang, terutama di bidang kelistrikan. Itu sekian saja dari saya. Mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele. Semoga kehadiran saya di sini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Punya hobi gambar dan suka bikin cerita jadi hidup? Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian animasi siap mengasah kreativitasmu menjadi karya nyata. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari program keahlian animasi SMK Negeri 4 Semarang. Animasi di SMK Negeri 4 Semarang hanya ada satu kelas setiap angkatan, jadi kelas 10 satu kelas 11 satu kelas juga, dan kelas 3 juga satu kelas. Kami memiliki beberapa ruang teori dan ruang lab. Yang pertama ada lab ilustrasi atau lab gambar dan lab animasi 2 dimensi, kemudian ada lab animasi 3 dimensi, dan kemudian yang terakhir ada lab TEVA atau lab teaching factory. Di animasi materi yang kita pelajari adalah seputar gambar-menggambar, ilustrasi, menggambar objek, kemudian menganimasikan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian untuk prestasi yang selama ini kita pernah menangkan, yaitu ada beberapa prestasi tingkat nasional dan provinsi. Kemudian yang terbaru itu di tahun 2025 kita memenangkan lomba animasi juara 1 yang diadakan oleh Museum Ronggowarsito Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk kerjasama dengan industri, kami memiliki beberapa kerjasama dengan industri animasi lokal di Semarang ya. Kemudian ada juga beberapa yang di luar Semarang. Yang di dalam Semarang kebanyakan adalah industri yang bergerak di bidang ilustrasi, misalnya Humi Studio, Akibaza Studio, dan Urbanika Studio, dan ada beberapa yang lain juga. Kemudian untuk yang luar Semarang, misalnya di Solo kita juga bekerja sama dengan Manimonki Studio. Kemudian untuk yang di Jogja kita juga ada kerjasama dengan Sweetbox Animation. Kemudian untuk di Jawa Timur kita ada dengan Moka Animation di Malang, dan juga Zeus Animation juga di Malang juga. Kemudian di Bandung kita juga punya kerjasama dengan Patopo Studio dan Kumata Studio. Beberapa juga ada yang ditarik kerja di sana. Dan kemudian untuk alumni juga selain kerja ya langsung ditarik kerja oleh industri, setelah magang mereka juga ada yang beberapa melanjutkan kuliah dengan berbagai jalur kuliah ya, misalnya SNBP dan yang lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari jurusan animasi. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan terima kasih atas atensinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nemo Raditya Erlangga. Di sini saya akan memberikan testimoni selama saya di jurusan animasi. Mengapa saya memilih jurusan animasi? Saya pilih itu karena ya udah dari kecil itu udah ada minatnya di gambar, ada istimewanya di gambar bergerak-gerak gitu. Nah, selama di animasi itu kita bakal belajar banyak hal, terutama di kelas 10 di mana kita bakal belajar banyak fundamentalnya gitu, kayak pengenalan jenis-jenis shading, kayak hatching, cross hatching, terus pointillisme. Kemudian itu kita ada pengenalan topik kayak cara pembuatan storyboard, terus juga karakter desain, cara memilih komposisi untuk suatu scene. Itu juga kita dikenali cara membuat naskah untuk kayak buat perfilman gitu. Nah, kemudian di kelas 11 nanti itu kan nanti dipisah-pisah semua. Saya ini dipisah ke bagian ilustrasi. Di ilustrasi itu nanti lebih banyak dipraktekkan semua yang udah dipelajari pas kelas 10 sebelumnya itu. Lebih banyak cara menggambar background, komposisi warna, lebih banyak gambar karakter juga. Saya rasa untuk perlengkapan di animasi itu udah cukup. Pastinya untuk kita itu peralatannya harus beli sendiri, tapi kalau ada yang belum punya komputer atau laptop atau juga pen tablet, animasi bersedia untuk menyiapkan semuanya. Untuk guru-guru animasi, kalau kamu orangnya yang suka ngobrol sama guru animasi itu enak diajak ngobrol, tapi tentunya ada waktu serius dan lawak sama mereka. Setelah lulus, saya mungkin berharap untuk menjadi ilustrator atau komikus. Ya, itu saja dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan dunia rangkaian, komponen, dan teknologi canggih? Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian teknik elektronika siap membekalimu dengan keterampilan di bidang perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat elektronika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarko sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang. Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang sejak berdiri tahun 1957 menggunakan teknik elektronika komunikasi. Kemudian sesuai dengan peraturan Menteri berubah menjadi teknik elektronika sejak tahun 2022. Di dalam program keahlian teknik elektronika kita mengambil satu konsentrasi keahlian yaitu teknik elektronika industri, di mana di dalam teknik elektronika industri memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika. Kemudian mata pelajaran kejuruan yang terdiri dari penerapan rangkaian elektronika dan komunikasi data, kemudian rangkaian pemrograman sistem embedded, kemudian sistem kendali industri. Di teknik elektronika SMK Negeri 4 Semarang memiliki 9 guru dan 1 tenaga toolman. Kemudian kita memiliki 6 ruang praktek. Yang pertama adalah lab elektronika dasar, di mana di situ anak-anak belajar tentang bagaimana mengetahui dasar-dasar elektronika, kemudian dasar-dasar pembuatan PCB, dasar-dasar rangkaian. Kemudian yang kedua kita memiliki lab pemrograman, yang di mana anak-anak juga belajar tentang bagaimana memprogram sebuah microcontroller dengan Arduino. Kemudian di ruangan yang kita gunakan untuk shooting kill ini adalah lab untuk praktek sistem kendali. Kemudian untuk dunia industri yang bekerja sama dengan kita, cukup banyak industri-industri yang bisa menerima kita untuk PKL, bahkan alumni-alumni kita yang sudah lulus bisa bekerja di situ. Yang pertama adalah CV Arista Aditama Engineering. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Telkom Property yang di bidang maintenance gedung. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel yang bisa menerima anak-anak kita PKL. Ada MJ Setos, ada Hotel Horizon, kemudian Santika, Hotel Ciputra, dan masih banyak lagi hotel-hotel yang bisa kita terima. Kemudian ada juga industri yang bisa menerima kami, contohnya di PT Asia Pacific Fiber Kalibung. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan PT Volta yang bergerak di bidang pembuatan motor listrik. Kemudian alumni-alumni kita dari SMK Negeri 4 Semarang dari elektronika, ada beberapa yang kuliah melanjutkan sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada yang bekerja. Proses pembelajaran di tempat kita
kita mengacu dengan pembelajaran yang di kurikulum bahwa 60% atau bahkan sampai 70% itu pembelajaran kita lebih banyak ke produktif atau ke prakteknya, kemudian 30% ke teori. Saya kira itu saja perkenalan dari kami dari Teknik Elektronika. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nakesha Anindya Ibrahim. Saya dari Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang. Dulu saya hanya pengguna teknologi, tetapi saya di Teknik Elektronika, saya diajarkan untuk menciptakan teknologi. Di sini saya dibekali keahlian di bidang teknik elektronika, di bidang IoT, dan otomasi yang dibutuhkan oleh industri digital. Tidak hanya teori, tapi saya diberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung. Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang memberikan fasilitas yang lengkap dan memiliki alat-alat yang digunakan di industri besar. Imajinasi saya tidak hanya berhenti di kertas, tetapi melewati laboratorium yang lengkap dan bimbingan guru pengampu teknik elektronika, saya akhirnya bisa melakukan dan menciptakan teknologi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Ratianto. Saya alumni SMK Negeri 4 Semarang, jurusan Teknik Elektronika Industri tahun 2014. Alhamdulillah, saya saat ini bekerja di PT PLN Indonesia Power sebagai operator pembangkit PLTGU Priuk. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri 4 Semarang. Selama bersekolah di sini, saya mendapatkan ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat sebagai bekal memasuki dunia kerja. Guru-gurunya kompeten, disiplin, dan selalu mendukung perkembangan siswa. SMK Negeri 4 Semarang benar-benar mencetak lulusan yang siap kerja dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari CV Arista Aditama Engineering, perusahaan yang bergerak di bidang MEP modern dan konstruksi. Dalam kesempatan kali ini akan memberikan testimoni untuk Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang. 1. Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang merupakan salah satu disiplin ilmu teknik yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman modern ini yang serba otomatis dan digital. 2. Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang mempunyai kurikulum yang berbasis industri modern dan didukung dengan peralatan laboratorium yang relevan dengan kebutuhan industri modern. 3. Teknik Elektronika SMK Negeri 4 Semarang juga didukung dengan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ini, sehingga kualitas dari lulusan sangat baik. 4. Dengan kemampuan penguasaan ilmu teknik elektronika modern, kualitas lulusan dari SMK Negeri 4 Semarang sangat dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Demikian testimoni dari kami, SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Suka desain, editing, dan bikin karya visual yang keren? Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian desain komunikasi visual siap mengembangkan kreativitasmu menjadi karya yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Kurniawan sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 4 Semarang. Pada program keahlian Desain Komunikasi Visual, kami mengajarkan materi pembelajaran yang meliputi desain grafis, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, fotografi, dan juga videografi serta sinematografi. Pada kompetensi keahlian desain komunikasi visual SMK Negeri 4 Semarang, kami memiliki 5 pengajar yang menguasai bidang-bidang yang kami ajarkan di desain komunikasi visual.
Kami bekerja sama dengan berbagai macam dunia usaha, dunia industri yang bergerak di bidang percetakan, production house, pertelevisian, radio, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jurusan DKV. Lulusan kami memiliki keterampilan yang bisa diunggulkan baik untuk berwirausaha, bekerja, maupun untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian sekilas tentang kompetensi keahlian desain komunikasi visual SMK Negeri 4 Semarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Kiananda Widodo. Di sini saya sebagai perwakilan dari jurusan DKV. Hal-hal yang saya pelajari atau yang saya dapatkan di DKV ini cukup banyak, teman-teman. Yang pertama, saya mempelajari desain grafis, ada juga mempelajari animasi 3D, ada fotografi, videografi, bahkan sampai ke video editing. Alasan saya masuk DKV sih cukup banyak yang mempengaruhi. Tapi yang menurut saya paling berkesan atau paling bermakna itu, menurut saya lingkungannya itu terasa tidak asing bagi saya. Jadi saya merasa nyaman dan juga terasa seperti semua orang bahkan bisa menjadi teman saya di lingkungan DKV ini, apalagi di DKV SMK 4. Saya ingin berharap bagi teman-teman yang ingin memilih jurusan DKV, semangat ya, karena di sini kalian akan mendapatkan lingkungan yang terbaik dan juga teman-teman yang sangat mendukung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 4 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Ciputra, Ketua Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 4 Semarang. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB termasuk salah satu program keahlian di SMK Negeri 4 Semarang yang mana di dalamnya siswa mempelajari terkait dengan perencanaan, pembangunan, dan juga perawatan sebuah gedung. Peserta didik dibekali kemampuan pemahaman konstruksi bangunan secara menyeluruh seperti pengukuran, penyusunan gambar rencana, penghitungan konstruksi, perhitungan rencana anggaran biaya, hingga penyajian desain akhir berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, serta visualisasi animasi yang informatif dengan teknologi digital. Kami tidak hanya menekankan pada penguasaan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, etos kerja, dan kemampuan bekerja secara profesional sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas praktik yang memadai, dan kemitraan dengan dunia industri, DPIB berkomitmen mencetak lulusan yang siap kerja, siap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan berusaha di bidang konstruksi. Terima kasih dan tetap semangat Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 4 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak apa yang dirasakan para alumni selama menempuh pendidikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Dr. Andes Haji Sunarto, Magister Teknik, Direktur Utama PT Pola Dwipa Semarang, Ketua Komite SMKN 4 Semarang, juga alumni SMKN 4 Semarang jurusan Bangunan. Saya senantiasa bangga dan bersyukur pernah menjadi siswa dan alumni SMKN 4 Semarang karena di sini sekolah ini yang menghantar saya menjalankan kehidupan, berkarya dan berkarier sampai dengan saat ini. Semoga SMKN 4 Semarang, alma mater tercinta, selalu siap mencetak generasi pemilik masa depan yang
berdaya saing, berdaya banding, dan berdaya tanding yang handal dan tangguh, kompeten, berintegritas, serta berakhlak mulia. Terima kasih alma materku, tiada hari tanpa prestasi, ukir prestasi tiada henti, jaya, jaya, dan jayalah selalu alma materku, nirboyo, nirwikoro, nir ing sampikolo, rahayo ingkang badhe pinangyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya, saya Samuel Evan Prastia. Saya merupakan alumni program keahlian DPIP, Desain Permodalan Informasi Bangunan, SMK Negeri 4 Semarang tahun 2024. Berkat fondasi ilmu dari DPIP, saya mampu melanjutkan karir hingga saat ini menjadi bagian dari TK Arsitek yang menjadi perencana yang menangani banyak proyek pembangunan di Kota Semarang. DPIP membentuk saya untuk siap bersaing, beradaptasi dengan teknologi, dan berpikir profesional sejak dini. Bagi saya, DPIP bukan hanya tempat belajar, tetapi awal menuju masa depan. Saya Samuel Evan dan saya bangga menjadi alumni SMK Negeri 4 Semarang. SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Suka dunia mesin dan kerja praktik di bengkel. Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian teknik mesin siap membekalimu dengan keterampilan di bidang pemesinan, aplikasi, dan perawatan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Ismail, selaku Ketua Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 4 Semarang. Program keahlian teknik mesin merupakan salah satu kompetensi keunggulan di SMK Negeri 4 yang berfokus pada pembentukan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri. Melalui pembelajaran berbasis praktik, industri, dan teknologi, kami berkomitmen mencetak tenaga kerja yang terampil, yang mampu bersaing di dunia kerja, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program keahlian teknik mesin membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang pemesinan dan manufaktur. Ruang lingkup pembelajaran meliputi kompetensi gambar teknik sebagai dasar utama dalam proses produksi, termasuk membaca, memahami, dan membuat gambar teknik sesuai standar industri. Selain itu, siswa mempelajari pemesinan konvensional seperti pengoperasian mesin bubut, mesin fres, dan mesin gerinda, serta pemesinan berbasis teknologi melalui pengoperasian mesin CNC. Peserta didik juga dibekali kemampuan penggunaan alat ukur, penerapan keselamatan kerja, serta pembiasaan budaya kerja industri. Seluruh proses pembelajaran dirancang dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga lulusan program keahlian teknik mesin memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, dan siap terjun langsung di dunia kerja, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferry Dwi Varianto. Saya dari kelas 11 mesin 2. Testimoni saya di teknik mesin ini, saya itu bisa belajar beberapa hal tentang teknik pemesinan dan beberapa di dunia industri. Saya itu dari awalnya itu masuk ke sini belum suka mesin atau bisa dibilang salah jurusan. Setelah saya beradaptasi, saya bisa belajar beberapa hal. Saya itu orangnya gampang beradaptasi, jadi saya mudah belajar. Di teknik mesin ini kita belajar banyak hal seperti di dunia industri. Jadi kita bisa belajar mengenai bagaimana cara bekerja di dunia industri. Di teknik mesin ini kita mempelajari banyak hal, tidak hanya teori tapi juga praktek. Jadi kita belajar di sini itu tidak membosankan. Di sini juga di teknik mesin kita mempunyai banyak fasilitas yang memadai, seperti adanya banyak mesin bubut, mesin fresh, CNC, dan komputer untuk mendesain. Sekian dari saya, mungkin cukup di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Geti Hairiningsih dari 11 TM1. Saya bangga menjadi siswa program keahlian teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang ini.
Di sini kita tidak hanya belajar teori dalam kelas, tapi kita langsung praktek di bengkel dan dengan peralatan yang lengkap dan berstandar industri. Guru-guru mengajar kami dengan sabar, profesional, dan asik sehingga kita bisa paham membaca gambar teknik, membaca alat ukur, mengoperasikan mesin, serta menghasilkan produk yang berkualitas. Melalui program dan praktik yang kami jalani setiap harinya, kemampuan dan kepercayaan kami semakin berkembang. Di program keahlian teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang ini, kami dibantu untuk benar-benar siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Suka dunia kendaraan dan teknologi otomotif. Di SMK Negeri 4 Semarang, program keahlian teknik otomotif membekalimu dengan keterampilan servis, perawatan, dan perbaikan kendaraan bermotor modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subandi ST, selaku Ketua Program Keahlian Teknik Otomotif di SMK Negeri 4 Semarang. SMK Negeri 4 Semarang mempunyai 7 program keahlian, salah satunya adalah program keahlian teknik otomotif. Program keahlian teknik otomotif di SMK Negeri 4 Semarang memiliki 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, yang kedua adalah konsentrasi keahlian teknik sepeda motor. Konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan menyiapkan lulusan yang terampil dalam bidang perawatan dan perbaikan kendaraan ringan. Sedangkan teknik sepeda motor mempersiapkan lulusan yang terampil di bidang perawatan dan perbaikan teknik sepeda motor. Di samping mendapatkan materi wajib kejuruan, di program keahlian teknik sepeda motor juga wajib mengikuti pelajaran kewirausahaan, sehingga diharapkan lulusan dari program keahlian teknik kendaraan ringan maupun teknik sepeda motor setelah lulus tidak hanya menjadi pekerja tetapi bisa menciptakan lapangan kerja. SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program keahlian teknik otomotif SMK Negeri 4 Semarang membangun masa depan di atas roda inovasi. Dunia transportasi terus berkembang pesat, mulai dari mesin konvensional hingga kendaraan listrik yang cerdas. Program keahlian teknik otomotif hadir untuk mencetak tenaga yang ahli, yang tidak hanya terampil dalam mekanik, tetapi juga adaptif terhadap teknologi di masa depan. Mengapa memilih teknik otomotif? Di sini kami tidak hanya belajar memperbaiki mesin, kami belajar memahami jantung dari mobilitas manusia. Berikut adalah keunggulan program kami. Kurikulum berbasis industri. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan industri otomotif terkini. Fasilitas modern. Laboratorium bengkel yang dilengkapi dengan peralatan standar bengkel resmi. Sertifikasi kompetensi. Lulusan dibekali sertifikat resmi yang diakui oleh dunia kerja. Peluang wirausaha. Kami melatih siswa untuk mampu membuka unit usaha bengkel sendiri. Apa saja yang akan dipelajari? Siswa akan dibimbing dari dasar hingga mahir dalam berbagai kompetensi inti. Yang pertama, ada teknologi mesin atau engine, perawatan dan perbaikan mesin, bensin dan diesel. Yang kedua, ada sistem pemindahan tenaga, chassis, mempelajari transmisi, suspensi, hingga sistem pengereman. Yang ketiga, ada kelistrikan otomotif, diagnosa sistem kelistrikan bodi, pengapian, hingga sistem AC. Yang keempat, ada sistem injeksi atau sensor EV. Teknik modern menggunakan alat pemindai scanner dan injeksi untuk memindai kerusakan. Yang kelima, ada pengenalan kelistrikan EV, wawasan masa depan mengenai komponen dan keamanan mobil listrik. Peluang karir dan masa depan. Lulusan teknik otomotif memiliki spektrum pekerjaan yang sangat luas. Di bidang pekerjaan industri manufaktur, seorang lulusan teknik otomotif dapat menjadi teknisi perakitan mobil ataupun motor yang sering disebut plant technician. Lalu di bidang layanan purna jual, lulusan teknik otomotif dapat menjadi seorang mekanik bengkel resmi, service advisor, ataupun partsman. Lalu di bidang wirausaha, lulusan teknik otomotif dapat menjadi seorang owner bengkel modifikasi, bengkel service, ataupun car wash. Lalu di bidang sektor publik, lulusan teknik otomotif dapat menjadi seorang operator alat berat ataupun teknisi transportasi publik. Dan yang terakhir, di bidang pendidikan lanjut, lulusan teknik otomotif dapat melanjutkan studi ke teknik mesin ataupun pendidikan vokasi yang lainnya. Fasilitas dan kemitraan.
Kami bekerja sama dengan berbagai brand otomotif terkemuka untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman kerja nyata melalui yang pertama, praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL. Di praktek kerja lapangan sendiri ini atau biasa disebut dengan PKL ini di bengkel-bengkel resmi nasional. Yang kedua, guru tamu dari praktisi industri. Yang ketiga, sinkronasi kurikulum antara sekolah dan industri. Keahlian otomotif bukan sekedar tentang oli dan kunci pas. Ini tentang presisi, logika, dan dedikasi untuk menjaga dunia tetap bergerak. SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Oke, saya sedang melakukan scanner pada mobil ini. Yang saya pegang adalah alat scanner. Alat scanner ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan pada sistem EV. Kerusakan yang umum biasanya terjadi pada soket-soket EV pada mobil yang menggunakan engine full EV. Spuring adalah proses penyetelan sudut roda mobil agar sejajar, lurus, dan kembali ke posisi awal pabrik. Untuk menjaga kestabilannya, kemudahan pengendalian, dan mencegah keausan ban tidak merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munif, lulusan tahun 1998, jurusan otomotif dari SMK Negeri 4 Semarang. Mengenai perihal relevansi SMK dengan dunia industri, sungguh sangat erat hubungannya, karena saat menimba ilmu di SMK, disitulah dasar awal kita mendapatkan ilmu secara teknik sesuai dengan pekerjaan yang kita laksanakan saat ini. Untuk yang mungkin tidak dapat bekerja sesuai jurusan waktu sekolah, minimal mereka sudah dapat ilmu dasar dari teknik. Dan saat PKL atau magang, disitulah banyak-banyak ilmu yang kita dapatkan, baik itu ilmu secara teknik maupun gambaran dunia industri atau gambaran bagaimana saat nanti kita bekerja setelah lulus sekolah. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Seru kan belajar di SMK Negeri 4 Semarang dengan 7 program keahlian ini? Di balik serunya belajar di SMK Negeri 4 Semarang, ada tim manajemen yang selalu siap mendukung. Tata usaha memastikan administrasi berjalan lancar. Sarana dan prasarana menjaga fasilitas sekolah selalu lengkap dan nyaman. Humas menjaga komunikasi dan informasi sampai ke siswa dan orang tua. Kurikulum merancang pembelajaran agar setiap program keahlian tetap relevan dan berkualitas. Kesiswaan mendampingi kegiatan siswa, mulai dari prestasi hingga pengembangan karakter. Berikut ini merupakan beberapa industri rekanan SMK Negeri 4 Semarang seperti Panasonic, Samsung, PLN, PT Armada, Nasmoko, Sunindo, dan sebagainya. Seru belajar, berkarya, dan siap kerja. Itu semua ada di SMK Negeri 4 Semarang. Yuk, mulai masa depanmu di sini.